Bulu-bulu pakis pohon, bulu-bulu umbi pakis pohon yang menempel pada umbinya juga identik akhirnya menjadi akar seperti ini, kawan. Juga demikian seperti tumbuhan pakis batu. Nah, ini adalah bulu-bulu unik semuanya. Bonggol, bagian bonggol ini juga mengeluarkan tunas-tunas baru, kawan. Tapi jangan disentuh, ini sangat rawan sekali. Kalau disentuh tampak seperti rusak-rusak seperti ini. Hati-hati untuk menyentuh bonggol umbi pakis batu. Tetapi kalau bonggol umbi pakis pohon masih bisa kita sentuh. Tetapi pada akhirnya umbi seperti ini akan sangat unik kalau di luar media tanam atau di dalam media tanam. Jadi kalau dalam media tanam, umbinya lepas akhirnya seperti seonggok kayu. Tidak ada perbedaan umbi pakis pohon atau pakis batu untuk sistem perakarannya. Tampak hitam seperti ini. Karena tanaman jenis pakis, kawan, itu tentu ciri khas perakarannya berada di atas media tanam itu lebih dominan daripada yang masuk ke dalam media tanam. Itu yang pertama. Yang kedua adalah perakarannya itu berwarna hitam, dari coklat kehitaman. Ini salah satu keunikan tumbuhan pakis batu atau pakis pohon, bahwa untuk akar pada tumbuhan yang lain tentu akar-akar yang baru atau akar-akar yang baru muncul di dalam pertumbuhan vegetatif akar akan berwarna putih. Tetapi berbeda untuk tumbuhan pakis, perakarannya itu berwarna hitam sejak dari awal. Bahkan tampak bulu-bulunya tampak kecoklat-coklatan seperti ini. Ini pada tumbuhan pakis pohon, yaitu bulunya agak kecoklatan, setelah itu berubah menjadi akar langsung hitam. Juga demikian, kawan, pakis batu seperti ini. Bulunya juga ini tampak seperti ini, tetapi pada akhirnya berubah langsung menjadi akar berwarna hitam. Salah satu ciri khas tumbuhan pakis, dominan perakarannya berwarna hitam. Kalau akar berwarna hitam, kawan, itu jelas tampak akar yang tua. Oleh sebab itu tanaman ini memang dari organ zat atau fosil-fosil memang punya sistem-sistem kehidupan yang saya sebut sebagai mikroorgan yang tidak tampak oleh mata. Identik sekali, sekitaran ini pakis pohon, ini juga tumbuhan pakis batu, juga mampu tumbuh kembang di sini. Ini tentu kolaborasi dari beberapa materi alam, yaitu dari media tanah sendiri, kompos, juga media batu-batuan. Oleh sebab itu oksigen natur dan oksigen kasa halus tentu akan menjadikan tanaman ini tumbuh kembang, yang saya sebut sebagai pertumbuhan yang sebagai life generative air, di mana organ zat itu sangat penting. Organ zat di sini sangat penting, kawan. Jadi ada kehidupan yang tidak nampak oleh mata, saya sebut sebagai mikroorgan. Ini penting, pengetahuan itu penting, agar sahabatku semuanya untuk menumbuhkan tumbuhan pakis batu, pakis pohon itu sangat mudah. Tapi kita semuanya itu ada unsur kebetulan, ada unsur rekayasa, ada unsur yang saya buat. Jadi saya sengaja memang fokus pada tumbuhan-tumbuhan lumut air, pada tumbuhan lumut lainnya. Akhirnya dengan teknik vegetatif care teknik, kita tahu natrium klorida hebat, kita tahu berapa ukuran suhu dari sel matahari, sel oksigen, juga sel makroorgan dari oksigen, yaitu air. Tentu saja tumbuhan pakis tumbuhan alami yang pertumbuhannya memang tumbuhan yang tumbuh kedua kali, generasi kedua setelah tumbuhan lumut. Maaf, saya hanyalah seorang Agus Wito Channel yang
banyak punya pemandangan yang tidak punya peralatan yang sangat mendukung keilmuan ini, tetapi silahkan sahabatku untuk memberikan sesuatu yang lebih baik, boleh mengkritik, barangkali kita juga siap untuk belajar. Tumbuhan pakis adalah tumbuhan kedua hidup di muka bumi setelah tumbuhan lumut. Ini sering saya ungkap bahwa terjadinya air adalah dari endapan oksigen. Setelah terjadi endapan oksigen berupa air, akan terjadi endapan-endapan akhirnya menjadi lumut. Dan lumut-lumut itu kawan, karena menebal dari jutaan atau miliaran tahun yang lalu, akhirnya menjadi endapan tanah. Kemudian endapan tanah itu sendiri kolaborasi antara sel-sel lain juga dengan oksigen, juga dengan air, akhirnya berubah menjadi zat natrium kristal atau batu-batuan. Ini sangat penting. Batu-batuan berasal dari endapan tanah, juga sel air, tentu akan menjadi batu-batuan. Nah, tentu pertumbuhan batu-batuan itu sendiri memang materi alam memang yang bisa diperbarui. Bahkan dari alam kita, dari bumi kita yang kedalaman berapa, tentu batu-batuan itu adalah benda yang bisa diperbarui. Selama ini seperti batu-batuan adalah benda yang tidak bisa diperbarui, ternyata batu-batuan itu adalah benda yang bisa diperbarui. Maaf, pernyataan ini adalah saya pribadi sebagai Agus Wito Channel yang mungkin kurang berpengetahuan, tetapi saya pandangan seperti itu. Silahkan mengklaim, silahkan memberikan kritik, silahkan memberikan bukti. Kita siap saling untuk memberikan sesuatu yang terbaik. Jadi batu-batuan ini adalah benda yang mampu diperbarui, yang bisa diperbarui. Sebab pertumbuhan batu-batuan itu memang berasal dari kolaborasi mikroorgan, makroorgan juga, antara sel matahari, sel air, juga sel-sel yang ada di organ zat berupa mikro atau makroorgan yang terkandung di bumi ini. Tentu akan menumbuh kembangkan batu-batuan. Demikian batuan kapur putih di lokasi ini sekitaran Banggus. Jadi saya ulang sekali lagi bahwa identik sekali dari warna, dari struktur berada di atas media tanam, yaitu tumbuhan pakis pohon, juga tumbuhan pakis batu. Seperti layaknya tumbuhan-tumbuhan langka, tumbuhan tua, perakarnya langsung berwarna hitam. Tentu saja dengan kehitaman akarnya yang langsung muncul dari atas permukaan, kita menyebut ini tumbuhan tua, kawan. Kalau tumbuhan muda tentu saja dengan akar-akarnya itu sangat putih. Tumbuhan tua, tumbuhan pakis, perakarannya hitam. Salah satu ciri khas tumbuhan tua, tumbuhan pakis.